Selamat sore Bang, perkenalkan nama aku Rahel Pasaribu dengan NIM 11S23016 dari Prodi Informatika Angkatan 2023. Em, di sini aku akan menjelaskan tentang perbaikan UTS Pratikum Daspro, yaitu tentang vektor 3. Nah, sebelumnya apa sih itu vektor? Nah, vektor 3 itu adalah sebuah konsep dalam matematika dan pemrograman komputer yang menggambarkan sebuah titik dalam ruang tiga dimensi. Nah, sebuah vektor 3 memiliki tiga komponen, yaitu X, Y, dan Z, yang mewakili posisi relatif terhadap suku X, Y, dan Z. Nah, tujuan dan manfaat vektor 3. Nah, tujuannya itu tipe data vektor 3 digunakan untuk merepresentasikan vektor 3 dimensi dalam pemrograman fungsional. Nah, manfaatnya ini memungkinkan penggunanya yang jelas dan konsisten dari vektor dalam pemrograman Haskell yang memfasilitasi pengembangan dan pemeliharaan kode. Nah, aku sudah membuat sebuah code-nya itu di mana definisi tipenya itu data vektor 3 itu sama dengan vektor 3 X double, Y double, Z double, dan begitu. Nah, kode ini merupakan definisi dari suatu tipe data baru dalam bahasa pemrograman Haskell yang disebut dengan vektor 3. Nah, tipe data ini memiliki tiga komponen yaitu X, Y, dan Z yang masing-masing bertipe data double. Dengan menggunakan selektornya itu konstruktornya itu vektor 3. Nah, kita dapat membuat nilai-nilai yang merupakan vektor 3 dimensi dengan nilai-nilai untuk masing-masing komponen X, Y, dan Z. Penggunaan definisinya itu di sini eh, memungkinkan tipe data vektor 3 untuk secara otomatis diinstalasi dengan fungsi show. Nah, sehingga dapat dengan mudah dicetak atau ditampilkan dalam bentuk string. Nah, dengan demikian, kode tersebut memberikan fondasi untuk merepresentasikan vektor 3 dimensi dalam program Haskell. Nah, adapun selektornya itu, kode ini mendefinisikan tiga fungsi selektor untuk tipe data vektor 3, yaitu fungsi getX. Nah, fungsi getX ini, ada fungsi getX, getY, dan getZ. Digunakan untuk mengambil nilai X, Y, dan Z dari suatu vektor 3 dimensi ataupun vektor 3. Nah, dalam setiap definisi fungsi selektor, pola pencocokan digunakan untuk memperoleh nilai yang sesuai dengan komponen yang diinginkan dari vektor tersebut. Misalnya, dalam fungsi getX hanya nilai X yang diperlukan. Nah, oleh karena itu underscore ini digunakan hanya untuk mengabaikan nilai Y dan Z. Begitu pula dalam fungsi get Y, hanya nilai Y yang diperlukan sehingga nilai X dan nilai Z itu diabaikan dengan begitupun seterusnya. Nah, dengan definisi ini kita dapat dengan mudah mengakses nilai-nilai komponen dari suatu vektor 3 dimensi. Baik, selanjutnya ada konstruktor. Nah, pada kode ini mendefinisikan sebuah konstruktor bernama MakeVector3 untuk tipe data vektor 3. Nah, konstruktor ini memungkinkan pembuatan objek vektor 3 baru dengan memberikan nilai X, Y, dan Z sebagai argumen. Nah, ketika fungsi MakeVector3 dipanggil dengan nilai-nilai tersebut, ia akan mengembalikan sebuah objek vektor 3 yang baru yang memiliki nilai-nilai tersebut sebagai komponen-komponennya. Nah, ini memudahkan kita untuk pembuatan objek vektor 3 tanpa harus secara langsung menyebutkan nama konstruktor vektor 3-nya dan komponen-komponennya. Nah, sebagai contoh, pemanggilan make vektor 3 ini yaitu 1.0, 2.0, 3.0 akan menghasilkan sebuah objek vektor 3 dengan nilai X-nya itu 1.0, Y2.0, dan Z-nya itu 3.0. Nah, oke, ada di sini predikat. Nah, ini predikat yang pertama itu adalah is origin. Nah, is origin itu apa sih? Memeriksa apakah objek vektor 3 berada di titik awal 0, 0, 0. Nah, dan is set ini, is up dan is forward memeriksa apakah objek vektor 3 memiliki nilai X, Y, atau Z yang sesuai dengan arah yang ditentukan. Nah, dan is1 itu memeriksa apakah objek vektor 3 memiliki nilai X, Y, dan Z yang semuanya sama dan bernilai 1. Is left, is down, is back itu memeriksa apakah objek vektor 3 memiliki nilai X, Y, ataupun Z yang sesuai dengan arah yang ditentukan, yaitu arah negatif. Nah, is equals ini memeriksa apakah dua objek vektor 3 memiliki nilai yang sama untuk X, Y, dan Z. Sedangkan is not equals memeriksa apakah
dua objek vektor 3 memiliki nilai yang berbeda untuk setidaknya itu salah satu dari X, Y, maupun Z. Baik. Oke, masuk kita ke operator. Nah, pada vektor max yaitu mengembalikan sebuah vektor 3 yang berisi nilai maksimum dari X, Y, dan Z antara dua vektor 3 yang diberikan. Sedangkan vektor min yaitu digunakan untuk mengembalikan sebuah vektor yang berisi nilai minimum dari nilai X, Y, dan Z antara dua vektor 3 yang diberikan. Nah, ada pula di sini magnitude. Nah, magnitude ini menghitung magnitude ataupun itu besar dari suatu vektor 3. Sedangkan normalized itu mengembalikan sebuah vektor 3 yang merupakan versi normalized dengan magnitude 1 dari vektor 3 yang diberikan. Nah, dot produknya itu menghitung hasil dot produk antara dua vektor 3. Sedangkan cross produknya menghitung hasil cross produk antara dua vektor 3. Nah, kita masuk ke angle. Angle ini menghitung sudut atau dalam radian antara dua vektor 3. Sedangkan angle D itu menghitung sudut dalam derajat antara dua vektor 3. Nah, maka angle dan angle D itu berbeda. Nah, kita masuk ke distance. Nah, distance ini menghitung jarak antara dua vektor 3. Sedangkan scale mengembalikan sebuah vektor 3 dengan suatu bentuk skalar. Nah, ada pula add vektor, subvektor, vektor, dan div vektor. Ini masing-masing melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian antara dua vektor 3. Di sini, oh ya, ada yang ketinggalan. Harusnya di situ ada refleks. Nah, refleks itu mengembalikan hasil pantulan. Namanya juga reflection dari suatu vektor 3 terhadap vektor 3 lainnya. Nah, ada juga nanti LERP namanya, melakukan interpolasi linear antara dua vektor 3 berdasarkan faktor tertentu. Oke. Kita masuk ke kesimpulannya. Nah, menurut saya kesimpulannya itu yaitu kode Haskell di atas mendefinisikan sebuah tipe data vektor 3 yang merepresentasikan vektor 3 dimensi beserta sebagai fungsi yang berkaitan dengannya, termasuk fungsi untuk operasi matematika dasar seperti penjumlahan, perkalian, dan perbandingan vektor, serta fungsi untuk analisis geometri seperti menghitung magnitudo, normalisasi, dan perhitungan sudut antara vektor. Nah, kode tersebut juga menyertakan fungsi-fungsi bantu untuk pembuatan vektor, pengujian properti-properti seperti vektornya tadi. Nah, dari transformasi vektor seperti refleksi dan interpolasi. Dengan demikian, kode tersebut memberikan fondasi yang kuat untuk manipulasi dan analisasi vektor dalam konteks pemrograman Haskell yang dapat diterapkan dalam berbagai aplikasi matematis, fisika, dan rekayasa. Oke, terima kasih. Itu tadi saya sudah menjelaskan kode saya. Sekarang saya akan membuktikan atau masuk ke dalam demonya. Ini, baik. Ini adalah code yang sudah saya buat. Jadi kita akan mencoba merannya. Baik. Ya, C, slice, L, dio, ts.ks. Kita buat versi yang lain, ghc, slice, dash pro, dio, ts.ks. Nah, sudah terjalankan. Baik, kita masukkan objeknya yaitu dash pro. Selanjutnya kita akan memasukkan inputnya. Input yang diinginkan dari modul yaitu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Nah, dia sudah mengeluarkan output yang sesuai dengan modul. Kita perlu cek dengan modul sebentar. Kita stop dulu. Kita share screen modulnya. Ini kemudian
Hmm, ini. Oke. Selanjutnya kita akan periksa apakah dia sesuai dengan output yang diinginkan di dalam modul modul yang sudah diberikan. Baik. Nih, kita sudah menginput inputnya 1, 0, 0, 1, 0, 1, dan outputnya itu apakah sudah sesuai dengan modul? Mari kita lihat. V-nya otomatis sudah sesuai. Is origin sudah false, true, false. Yang perlu itu mari kita lihat yaitu eh, ini ini angle-nya. Kita lihat angle yang diharapkan di modul yaitu berapa? 1,57. Itu titik 57. Nah, sudah sesuai, sudah sesuai. Oke. Berarti code yang sudah saya buat ini sudah sesuai dengan modul yang diharapkan oleh Bang Abdul. Baik, demikian Bang yang mungkin dapat saya sampaikan tentang perbaikan UTS Praktikum Daspro. Saya Rael Pasaribu dengan NIM 11S23016 meminta maaf apabila ada tadi kata-kata saya yang kurang tepat ataupun salah dalam pengucapan. Saya mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih.